Halo dan salam sejahtera, jumpa kembali dengan saya Nerly Adria. Topik di video berikut adalah ruang lingkup pelayanan kebidanan komunitas. Promotif. Menurut WHO, promosi kesehatan adalah suatu proses membuat seseorang mampu meningkatkan kontrol terhadap kesehatan dan memperbaiki kesehatan, baik yang dilakukan secara individu, keluarga, kelompok maupun masyarakat. Adapun upaya promotif dilakukan antara lain dengan cara memberikan penyuluhan kesehatan, peningkatan gizi, pemeliharaan kesehatan perorangan, pemeliharaan kesehatan lingkungan, pemberian makanan tambahan, rekreasi, dan pendidikan seks. Kemudian yang selanjutnya adalah preventif. Ruang lingkup preventif ditujukan untuk mencegah terjadinya penyakit dan gangguan-gangguan kesehatan terhadap individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Adapun upaya preventif yang dapat dilakukan diantaranya dengan melakukan imunisasi pada bayi, balita, dan ibu hamil. Kedua, pemeriksaan kesehatan berkala ini dapat dilakukan melalui posyandu, puskesmas, maupun kunjungan rumah pada ibu nifas dan neonatus. Kemudian yang ketiga, pemberian tablet vitamin A dan garam boriodium pada ibu nifas dan balita. Selanjutnya yang keempat, pemberian tablet tambah darah dan senam hamil. Yang selanjutnya adalah diagnosis dini dan pertolongan tepat guna. Diagnosa dan pertolongan tepat guna merupakan upaya untuk membantu menekan angka kesehatan dan kematian pada ibu dan bayi. Diagnosis dini pada ibu dapat dilakukan sejak hamil, yaitu dengan cara melakukan deteksi dini. Misalnya penapisan dini ibu hamil dengan menggunakan buku KIA. Hal ini bertujuan agar tidak terlambat dalam menolong, dikarenakan terjadi rujukan yang secara estafet. Ibu bersalin, kemudian ibu nifas, serta ibu yang akan mendapatkan pertolongan secara tepat guna. Untuk diagnosis dini pada anak dapat dilakukan dengan cara pemantauan pertumbuhan dan perkembangannya, baik oleh keluarga, kelompok, maupun masyarakat. Selanjutnya adalah meminimalkan kecacatan. Upaya meminimalkan kecacatan dapat dilakukan untuk merawat dan memberikan pengobatan kepada individu, keluarga, atau kelompok orang yang menderita suatu penyakit. Upaya yang bisa dilakukan diantaranya dengan perawatan payudara ibu nifas dengan bendungan air susu, kemudian perawatan ibu hamil dengan kondisi patologis di rumah, ibu bersalin, ibu nifas, dan perawatan tali pusat pada bayi baru lahir. Selanjutnya adalah rehabilitasi. Rehabilitasi merupakan upaya pemulihan kesehatan bagi penderita yang dirawat di rumah maupun terhadap kelompok tertentu yang menderita penyakit. Misalnya di sini upaya pemulihan bagi pecandu narkoba, kemudian penderita TBC dengan latihan nafas dan batuk efektif. Selanjutnya adalah kemitraan. Dalam memberikan asuhan kebidanan di komunitas, bidan harus mempunyai pandangan bahwa masyarakat adalah mitra dengan fokus utama terhadap anggota masyarakat. Anggota masyarakat sebagai individu dipengaruhi oleh subsistem komunitas yang terdiri dari lingkungan, pendidikan, keamanan dan transportasi, kemudian politik dan pemerintah, pelayanan kesehatan dan sosial, kemudian komunikasi, ekonomi, dan rekreasi. Salah satu cara untuk memahami dan mempelajari subsistem tersebut adalah dengan membimbing, kemudian menggerakkan dan memberdayakan masyarakat melalui kemitraan. Kemitraan bidan di komunitas dapat dilakukan dengan LSM setempat, kemudian organisasi masyarakat, organisasi sosial, kemudian kelompok masyarakat yang melakukan upaya untuk mengembalikan individu ke lingkungan keluarga dan masyarakat, terutama pada kondisi di mana stigma masyarakat perlu dikurangi, misalnya penderita TBC, pencandu narkoba, kemudian korban prostitusi.
Selanjutnya adalah lingkungan. Penduduk Indonesia hidup dalam lingkungan produktif, sehingga terwujud keadaan sehat. Lingkungan produktif adalah lingkungan yang bebas dari polusi, tersedianya air bersih, sanitasi lingkungan yang memadai, adanya perumahan dan pemukiman yang sehat, serta terwujudnya kehidupan masyarakat yang saling tolong-menolong. Kemudian yang disebut dengan pemukiman yang sehat itu dengan ciri-ciri terpeliharanya kebersihan tempat-tempat umum dan institusi yang ada terutama di desa, contohnya pasar, kemudian tempat ibadah, kantor, kemudian sekolah. Kedua, terpeliharanya kebersihan lingkungan rumah seperti lantai rumah yang bersih, kemudian sampah tidak berserakan dan lain-lain. 3, membuka jendela setiap hari. 4, memiliki kecukupan akses air bersih. Ini nanti untuk minum, masak, mandi dan lain-lain. Kemudian yang kelima, mempunyai pendekatan pemberdayaan masyarakat. Untuk apa? Untuk pemenuhan sanitasi dasar. Sanitasi dasar di sini contohnya adalah jamban, kemudian mandi, cuci di tempat khusus. Selanjutnya adalah perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat harus bersifat produktif, yaitu perilaku untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, kemudian mencegah risiko terjadinya penyakit, dan berpartisipasi aktif dalam gerakan kesehatan masyarakat. Masyarakat dapat menolong diri sendiri untuk mencegah dan menanggulangi masalah kesehatan, mengupayakan lingkungan sehat, kemudian memanfaatkan pelayanan kesehatan, serta mengembangkan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat atau yang disingkat dengan UKBM. Upaya mencegah adalah mengupayakan agar yang sehat tetap sehat dengan mempraktikkan gaya hidup sehat dengan perilaku hidup bersih dan sehat, termasuk pola makan dengan gizi seimbang, menjaga kebersihan pribadi, kemudian melakukan olahraga, kemudian menghindari kebiasaan buruk seperti berperan aktif dalam membangun kesehatan masyarakat. Ini masuklah dia di promotif dan preventif. Selanjutnya adalah apa sih upaya menanggulanginya? Upaya menanggulangi adalah agar yang terlanjur sakit atau yang mengalami gangguan gizi tidak semakin parah, kemudian tidak menulari orang lain dan bahkan dapat disembuhkan, serta dipulihkan kesehatannya dengan memanfaatkan pelayanan kesehatan yang ada. Di sini masuk kuratif dan rehabilitatif. Masyarakat mampu menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu tanpa adanya hambatan baik yang bersifat ekonomi maupun non-ekonomi. Selanjutnya adalah pelayanan bermutu. Pelayanan kesehatan yang bermutu itu mengandung pengertian bahwa pelayanan kesehatan itu memuaskan, kemudian memuaskan di sini maksudnya adalah memuaskan pemakai jasa pelayanan serta dapat diselenggarakan sesuai dengan standar dan etika profesi. Baik, cukup sekian video berikut. Like jika video ini membantu, komen jika ada pertanyaan. Terima kasih dan salam sehat.